Oke, kalau squad di malam hari ini episode kedua kita akan menelusuri suatu tempat yang disinyalir memiliki tekanan energi yang cukup kuat. Terutama di sini adalah tempat air tidak mengalir atau orang Sunda biasa sebut balong, ya, yang sudah 1 tahun terbengkalai. Dan juga kita dapat narasumber dari seseorang yang diamanahkan untuk menjaga tempat ini. Kita akan lihat bagaimana penelusuran di episode kali ini dan apa yang akan kita dapat sekarang akan langsung kita persembahkan untuk para Kala Squad. Tonton sampai selesai. Oke, Kala Squad, di kesempatan malam hari ini saya ditemani seperti biasa oleh Mr. Tan, juga Akang punten nami Aubi. Aubi. Ya. Aubi selaku orang tempatan ya, yang sekarang memberikan akses buat kita memperdalam atau juga sekaligus eksplorasi ya, Mister ya, di tempat yang cukup angker di daerah mana nih? Daerah Pasawahan, Kertajaya. Kertajaya ya. Karena di sini ada tempat semacam balong ya, balong ya ini maksudnya. Ya, balong. Balong Betul. yang cukup terbengkalai. Nah, dan secara energi juga setelah kita telusuri tadi dan beberapa foto nanti akan kita tampilkan ya, itu cukup jelas sekali dari mulai upcycle, asap, dan juga beberapa objek yang nanti kita akan perjelas lagi. Dan di sini kita akan langsung dengar kisah langsung ya. Sebenarnya ada apa sih di sini? Ya. Mangga Kang, tadi saya dengar Akang juga ngerasakan ya, Ya, bahwasanya emang di ujung sana lokasi kalau misalkan yang makhluk kayak gitu mah ya mungkin di semua tempat juga kan ada gitu. Cuman kadang-kadang ada yang berinteraksi, ada yang cuman menimbulkan visual doang. Cuman yang lebih kerasa emang dari arah belakang sana gitu. Dari dulunya gitu. Sebelum saya juga itu udah ada pokoknya mah dari orang-orang terdahulu juga suka udah pada bilang gitu. Sebelum ada empang ini tuh dulu itu semacam kayak kebun. Ada pohon bernuk lah kayak gitu. Makanya sekarang pas udah dibangun juga itu nggak jadi ya itu. Kalau menurut saya pribadi yang saya tahu yang ngerasain seperti itu perempuan. Ya. Sesuai ya. Di situ mah gitu. Soalnya saya juga kayak yang ketarik gitu kalau ke situ. Jadi seolah-olah kalau manusia malah suka lah gitu gitu. Ada rasa gitu. Ada rasa. Emang kalau orang-orang yang baru lah ya istilahnya gitu ke tempat ini pasti dia interaksi, cuman nggak langsung menampakkan diri lah gitu. Paling ya energinya emang gede di situ. Terus di sebelah sana di pohon-pohon jati itu dulunya gede ya di situ. Cuman pernah kesambar petir, sempat mati, tumbuh lagi. Di situ emang ya daerah-daerah sekeliling balong ini ya kayak gitu. Yang saya tahu dari info dari orang tua dulunya itu ya, namanya orang dulu ya, kalau misalkan mau usaha ikan atau apa takut adanya yang nyerok ikan lah atau apa disimpan lah makhluk-makhluk kayak gitu ya, maksudnya disimpan itu untuk menjaga iya betul. Emang sih tidak mengganggu, cuman kalau orang-orang baru itu pasti interaksi itu pasti ada gitu. Walaupun bukan orang baru gitu ya, saya yang orang lama itu suka ngerasain ada gitu. Cuman kalau saya udah tahu ya paling kayak yang bikin kopi seenggaknya lah gitu kan. Kalau yang percaya sama yang kayak gitu kan takutnya ada apa-apa sama orang-orang dulu, kasarnya dikasih makan, dikasih sajen. Ketika sama saya udah ditempati enggak, takutnya ngeganggu ke yang lain lah gitu. Makanya paling saya kasih kopi, rokok, udah gitu aja.
Ya. Yang penting nggak ngeganggu ke kita sama yang ke lainnya gitu. Terus yang di sebelah sana dulu itu sebelum ada pabrik kabel itu rumah kosong. Dulu hampir berapa tahun ya? Ada 10 tahun. Nah, mitosnya setiap yang ngisi rumah itu suami pasti meninggal. Bukan istrinya gitu. Suaminya itu udah ada 3 orang yang nempatin rumah itu. Yang pertama warga sekitar. Suaminya itu meninggal. Terus warga orang Bandung beli rumah di situ. Jelang 3 tahun sakit meninggal. Jadi meninggalnya itu sakitnya itu udah beres-beres pohon yang kata orang Sunda mah haur koneng. Yang tadi. Gitu. Jadi dia bersih-bersih balakan ya kata orang Sunda mah dia bakar itu daun-daunnya. Malamnya kejadian sakit, seminggu kemudian meninggal. Ya. Dan ini kita bisa akses nggak ke sana? Kalau akses ke sana kita bisa, cuman kita lewatnya lewat jalur sawah. Jalur sawah. Iya. Tapi aman. Aman. Ya, berarti kalau squad nanti kita akan sama-sama telusuri ya. Akan ikut. Siap. Kita dapat tim tambahan ya, orang tempatan biasanya jadi lebih aman. Gitu, karena kan kita baru juga di sini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita temukan di episode kedua ini. Ada yang dirasa mungkin Mr. Tan ini biasanya Kalau menurut saya pribadi ya, pertama menginjak tempat ini emang energinya kuat, energi kuat, dan yang saya rasakan ya agak panas tubuh suhu tubuh tuh meningkat gitu. Meningkat dan rasain energi kuat bahwa emang benar tempat ini apa yang diceritakan oleh Akang Obi emang benar adanya. soalnya kita kesini teh hujan ya. Logikanya kan dingin ya. Iya. Gerimis gitu Iya. kan. Suhu badan terasa panas. Terus kita outdoor. Jadi intinya udara akses masuk luas gitu. Pasti. Kan. Tapi Kang Obi pas tadi kita datang semua kepanasan. Termasuk Kang Kiki nih kameramen. Dia panasnya cuma di punggung doang. Pasti punggung belakang kan? Punggung belakang. Iya. Waduh, kata aku ini keren. Saya mau tanya sesuatu sama Kang Obi. Iya. Selama nempatin ini Iya. ngerasa keganggu apa gimana? Kalau ngerasa keganggu sih enggak. Cuman kalau ada interaksi yang kayak gedor-gedor pintu, terus kayak yang jalan di atas asbes ini itu udah sering gitu. Soalnya dulu hampir setahun saya tidur di sini sendiri. Tidur sendiri di sini. Sengaja gitu. Bukan berarti saya pengen tahu ini ya, cuman kita kan dulu ngisi ikan, takutnya ada apa-apa gitu. Tidur di sini sendiri gitu. Ini udah berapa lama ini kosong? Ini kosong udah hampir setahun lebih. Setahun lebih ya? Iya. Jadi setahun lebih itu udah air dibiarkan gini aja ya? Iya. Gitu. Jadi air itu nggak pernah surut. Kenapa? Karena dulu ini tuh bekas sumur. Sebelum dibangun ruangan kayak gini tuh ini tempat pembuangan sampah. Ada sumur tua lah gitu ya. Cuman udah nggak keluar air ke atas, tapi dia ke bawah. Oh, berarti air mah besar ya? Iya, ditutup lah si sumurnya itu. Masih kelihatan nggak sumurnya sekarang? Udah enggak. Udah ya, ketutup semua. Iya, pas posisinya di sini. Di sini? Ya, pas posisinya si sumurnya itu. Soalnya kan dulu itu ini ada selokan kecil buat air masuk ke sini gitu. Jadi cagak kayak gini. Nah ini tengah-tengah si sumurnya. Makanya di sini justru keluar air terus. Walaupun kemarau. Iya. Ya, keluar itu si air gitu. Walaupun benar-benar kemarau keluar terus. Cuman pas dibikin sumur dia nggak keluar air.
Jadi kita makin penasaran Kang Ubi, luar biasa. Gimana kalau kelas squad kita penelusuran, kita explore wilayah ini punya Kang Ubi ini ya di kolam. Gimana Kang Ubi? Siap? Siap. Ya. Jadi tanpa tunggu lama lagi, let's go. Oke, kelas SWAT. Ini memang masih perdana buat kita ya. Ini di episode kedua. Tapi nggak tahu kenapa. Walaupun ya masih perdana buat kita, kita mengalami suatu insiden yang biasa ditemukan oleh orang-orang lama ya di dunia paranormal activity. Yaitu semua device perekaman suara kita mati total. Semua penelusuran kita, visualisasi sampai ke ujung-ujung sana itu nggak masuk sekali suaranya. Jadi ini buat kita suatu challenge juga, reminder juga ya, pengingat bahwasanya memang ini sering banget terjadi dan ini di luar kapasitas kita. Jadi seolah ada suatu entitas yang memang tidak menyetujui langkah kaki kita ke sana gitu, sehingga semua device kita mati. Dan ini cukup menguras emosi karena kita udah tadi Mr. Tan aja sampai jackpot ya, dia ada serangan. Ya mau gimana lagi, mungkin di perusahaan berikutnya kita harus lebih safety lagi, lebih prepare lagi. Jadi intinya di perusahaan berikutnya kita akan lebih safety lagi. Siapkan juga planning A, B, C juga, terutama device ya, karena kita butuh banget untuk bisa nge-record semua. Tapi ini jadi jadi pecutan juga buat kita untuk kedepannya. Walaupun ini masih terlalu awal, menurutku ya, ini masih terlalu awal, tapi ya kita nggak tahu lah untuk kedepannya. Intinya kita harus lebih prepare, persiapan ya. Maka dari itu, kelas squad, aku akan menjelaskan kronologis bagaimana perjalanan eksplorasi kita, yang walaupun ada sedikit hambatan tapi tidak mengurangi rasa juang kita, antusias kita yang memang dari awal udah cukup penasaran oleh tempat yang satu ini. Nah, jadi kita langsung saja menelusuri tempat yang akan kita eksplorasi lewat jalan-jalan sawah ini, kelas squad. Dan kita juga nemuin seekor ular ya di sini. Lucu kali ada ular ya. Dan kebetulan ularnya juga bukan ular berbahaya, bukan ular berbisa, itu ular sawah. Dan kita melanjutkan kembali eksplorasi kita ke tempat yang disinyalir memiliki tekanan energi yang cukup kuat, yaitu di area Haurukoning ya, yang sudah diceritakan tadi sama Kang Ubi. Walaupun di sini jalannya kecil, melewati jembatan-jembatan kayu, tapi ya seru sih. Dan buatku ini udah suatu hal yang sangat lumrah ya, biasalah. Kita mah anak kobong, lewat jalan galengan gitu udah chill. Nah, kita udah mulai masuk ke area inti yang akan kita explore, dan di sini semua tim sudah mulai merasakan gesekan dan reaksi Kang Obi yang cukup membuat saya bikin kaget ya, karena energi sekitar ternyata mempengaruhi suasana hati dari Kang Obi itu sendiri. Nah, kemudian di sini Mr. Tan juga udah mulai merasakan gangguan-gangguan yang cukup membuat dia kaget ya, karena baru mungkin kali ini dia merasakan gangguan tersebut, yang ternyata ada reaksi mual, juga ada reaksi kurang fokus. Nah, ini umum ya dirasakan oleh para explorer di luar sana. Nah, di sini aku mencoba langsung memvisualisasikan energi yang terdapat sangat pekat di area Haurukoning ini. Dan memang luar biasa setelah kita coba untuk memvisualkannya, terdapat dua sosok dominan yang cukup kuat dibanding daripada sosok-sosok lain yang banyak, tetapi tidak memberikan tekanan yang cukup kuat bagi kita, sehingga ini yang akhirnya aku fokuskan ya. Untuk sosoknya sendiri itu ada sosok berupa semacam
tertua mungkin ya, karena kalau dilihat dari segi vibe-nya itu sangat kolot gitu ya. Nah, sosok berikutnya yaitu sosok yang cukup iseng ya ke tim selama eksplorasi. Kemudian kita lanjut ke spot terakhir yang memiliki mitos juga yang cukup kuat, yaitu ketika waktu sandikala datang, anak-anak sudah tidak boleh lagi untuk lalu lalang di tempat yang kita fokuskan sebagai tempat terakhir untuk kita visualkan. Nah, di sini terdapat sosok yang cukup pekat juga, kegelapannya tinggi besar, itu kalau divisualkan mungkin kurang lebih 10 meter ya, kalau dihitung menggunakan meteran gitu. Dan wujudnya Allahu alam, cuman yang dapat aku tangkap dari energi tersebut yaitu hitam tinggi besar dengan sorot mata yang cukup tajam menatap kita, seakan memberikan sinyal bahwa hati-hati dengan langkahmu, karena sedikit saja salah kau akan menggoncangkan singgasanaku. Nah, soalnya seperti itu. Tapi ya kita chill aja ya. Dan la haula, berusaha berserah, karena memang kita di sini tidak niat untuk mengganggu. Kita hanya sedang mencoba untuk bertafakur tentang bagaimana alam ini bekerja melalui gesekan-gesekan energi yang cukup kuat. Nah, setelah itu kita lanjut untuk kembali ke base camp utama ya, Saung Balong itu, untuk mengakhiri perjalanan kita yang cukup melelahkan tapi juga penuh dengan misteri.